kabarnya? Sebelum kita masuk ke materi dan menyapa pemateri, mungkin kita sapa-sapa dahulu lah. Tanya kabar, gimana teman-teman semuanya? Kabarnya nih? Udah lama kita nggak berjumpa. Alhamdulillah lebih baik dari kemarin. Nah, kenapa tuh kemarinnya tuh? Gimana teman-teman yang lain? Kabarnya? Kalau boleh tahu nih teman-teman di sini ada yang baru pertama kali join atau sudah lama bergabung nih? Karena ini udah hampir 2 minggu ya. 2 minggu lebih lah kita nggak ngadain kegiatan Akademi Pranika karena Lebaran ya. Dan juga baru pertama join ya. Oh ya, sebelumnya untuk udah lama join, mohon maaf lahir dan batin dulu ya, karena ini masih dalam suasana Lebaran meskipun lebih 2 minggu. Oh iya, baru pertama join. Ini kalau boleh tahu, teman-teman tahu dari mana aja sih yang baru pertama join ini? Dan juga yang teman-teman yang lainnya juga yang udah lama join, karena mungkin aku lupa dengan teman-teman ini karena kan udah lama kan kita nggak adain Akademi Pranika, dan apalagi bertemu dengan saya. Gimana teman-teman? Absen dulu nih, dari mana aja kalau boleh tahu? Wah, ada 26 orang tapi nggak respon nih. Masih pada malu-malu ya. Oh, asal Solo, Jawa Tengah. Masya Allah, jauh juga ya. Bogor. Ada yang dari Depok hadir aja. Hadir. Bengkulu. Masya Allah. Aceh, dari Aceh ada nggak? PLG. Itu kayaknya PLG itu malas ngetik ya. Tinggal singkat-singkat aja. Tangsel. Masya Allah. Ternyata banyak ya. Kayaknya dari seluruh Indonesia ada juga bergabung di sini. Masya Allah. Oh ya, untuk teman-teman yang baru bergabung tadi, mungkin aku ingin nanya-nanya sebentar ya. Tadi apa yang baru bergabung tadi? Mbak atau Mas-Mas ini tadi? Mbak Pocut ya? Ya. Ini boleh berbicara sebentar Mbak Pocut apa namanya tadi, lupa. Mbak Pocut ya. Assalamualaikum Mbak Pocut. Benar kan namanya itu? Ya. Atau ada teman-teman yang lain? Oh, dalam perjalanan. Ada teman-teman yang lain baru bergabung? Atau teman yang lain aja ya kali ya? Kita random aja ya. Mungkin dari Mbak Nurul boleh berbicara sebentar. Kita ngobrol. Assalamualaikum Mbak Nurul. Mbak Nurul, apakah bisa on mic? Belum bisa. Ini ada, mumpung ada orang yang lagi on mic nih, boleh nggak ya? Mungkin dari Mbak Acipa. Assalamualaikum Mbak Acipa. Assalamualaikum Mbak. Apa kedengaran suaranya? Semua ya? Pada malu-malu semua ini. Ya lah, mungkin lain kali aja ya, karena teman-teman di sini tidak ada. Nah, ini kita untuk on mic ya. Insya Allah kita malam hari ini akan membahas tema stay kan. Yang mana yang lagi viral sekarang kan, karena banyakan di tren TikTok. Talent cuek memang boleh. Ini kita talent cuek itu
apa aja dalam itu apa coba diri sendiri aja atau yang lain penyebab mungkin nanti akan dibahas oleh pemateri kita yaitu Kak Abizar Ali. Mungkin kita sapa dulu pemateri kita ini. Assalamualaikum Kak Abizar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kak Abizar? Udah lama nggak bertemu kita. Alhamdulillah. Perasaan baru beberapa hari yang lalu kita ketemu. Itu kayaknya udah lama deh, meskipun berapa waktu. Kan baru hari apa ya? Hari Sabtu kemarin kita ketemu. Ini hari Rabu, baru 4 hari yang lalu ya. Udah lama. Ya, gimana kabarnya Kak Abizar? Alhamdulillah. Sehat-sehat insya Allah. Nah, ini mau udah siap dah? Udah siap belum nih untuk bahas stay tune? Apa mau nyanyi kakak nanti? Enggak lah, enggak ada bakat nyanyi. Ada nyanyian ya, yang penting kita akan bahas apa sih emang boleh sih dalam ini ya. Nah, udah siap Kak Abizar? Untuk bahas nanti. Insya Allah. Sudah? Insya Allah. Oke. Nah, izin buka dulu ya Kak Abizar. Oh, enggak. Oke, baik pada teman-teman semuanya. Alhamdulillah pemateri kita Kak Abizar sudah siap untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Mungkin pada teman-teman saya ingatkan lagi mengingatkan kepada teman-teman mungkin pada teman-teman ini bisa untuk cam kameranya boleh dipersilakan dan menjaga auratnya ya. Dan juga pada teman-teman saya mengingatkan untuk memperkuat niatnya untuk mencari ridhonya Allah dan mencari ilmu untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ini mendapatkan keberkahan dari Allah SWT dan dimudahkan urusannya. Amin ya rabbal alamin. Oke, marilah kita buka acara kita pada malam hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Kak Abizar, Abiru kami persilakan untuk menyampaikan materi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini alhamdulillah kita semua dipertemukan, diperjumpakan dalam kesempatan dan dalam kegiatan yang insya Allah dalam kegiatan yang baik. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita, melindungi kita, dan senantiasa memberikan kepada kita hidayah serta taufiknya, ya, sehingga kita bisa lebih mudah untuk bertakwa kepada Allah, bisa lebih taat kepada Allah, dan mudah-mudahan kita semua kelak menjadi hamba-hamba yang digolongkan kepada hamba-hamba yang beruntung, yang senantiasa mendapatkan cinta dan mendapatkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam juga jangan lupa senantiasa mari sama-sama kita panjatkan juga kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Mudah-mudahan teman-teman semua, kita semua mendapatkan syafaat dan diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai umatnya ya, yang kelak akan mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan dan dikumpulkan bersama beliau, para sahabatnya, para keluarganya, dan ke para orang-orang yang Rasulullah cintai insya Allah. Baik teman-teman semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan membuka ya kegiatan daripada Akademi Pranikah setelah libur Lebaran kemarin kurang lebih selama 2 pekan. Alhamdulillah atas izin Allah semuanya pada malam hari ini mudah-mudahan dalam keadaan yang baik. Apabila teman-teman semua yang berkumpul pada malam hari ini sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Allah jadikan rasa sakit itu sebagai penggugur dosa daripada teman-teman semua. Allah angkat derajatnya lewat sakit teman-teman semua. Dan mudah-mudahan Allah segera berikan kesembuhan bagi diri teman-teman yang mungkin saat ini sedang tidak baik-baik saja, baik secara fisik maupun secara batin ya, atau secara psikologis. Dan apabila mungkin teman-teman saat ini sedang sedih, semoga Allah ini dengan masalah kehidupannya, mudah-mudahan Allah berikan ketentraman, Allah berikan ketenangan, dan Allah berikan solusi teman-teman semua mungkin saat ini sedang dihadapi oleh teman-teman, oleh keluarga atau siapapun itu yang pada malam hari ini hadir di sesi sharing bareng Akademi Pranikah. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah lama sekali ya sepertinya saya tidak muncul di Akademi Pranikah. Ya, kayaknya udah lama sekali ya semua. Lebih
sering di balik layar, tapi alhamdulillah pada malam hari ini diberikan kemudahan, diberikan oleh Allah untuk kita berkumpul bersama ya dalam kan salah satu kewajiban kita juga sebagai umat Islam menuntut ilmu. Allah membalas kebaikan teman-teman semua, mengganti hal yang berlipat dengan dan diampuni dosa-dosa kita semua. Anyway, teman-teman, sekarang di Palembang sedang hujan. Dari sore tadi ya, hujan cukup deras sekali. Dan hingga pada malam hari ini tadi sempat reda dan ini baru hujan lagi gitu. Jadi mohon maaf apabila ada suara rintik-rintik hujan atau ada suara-suara noise atau mungkin juga sinyalnya agak kurang stabil ya. Maaf yang sebesarnya. Pada malam hari ini kita ngebahas tentang salah satu tren yang sedang ramai sekali di sosial media gitu ya. Bahkan ada sebuah parodi yang mengatakan, ada sebuah parodi yang menggambarkan tentang sindrom statue-statue itu ya. Sampai dibikinkan parodi begitu ya. Dengar lagunya dikit aja langsung udah kayak refleks gitu ya gerakannya kayak mana dan lain sebagainya. Teman-teman di sini ada yang kayak gitu juga nggak? Dengar lagu statue-statue sebenarnya tidak ikutan tren tapi karena seringan nonton itu dan di mana-mana lewat tren statue itu, kemudian setelah itu ketika teman-teman sedang tidur, sedang apa atau segala macamnya dengar lagu itu tiba-tiba kayak refleks pengen pengen gerak ya, pengen bikin dance seperti apa yang ada pada tren itu. Ada nggak yang kayak coba cu? Atau udah ada yang bikin trennya mungkin? Pak. Ya, teman-teman, pada malam hari ini kita nggak akan banyak materi, kita lebih banyak sharing, tanya jawab. Jadi teman-teman ya, keep enjoy aja ya, jangan tegang-tegang banget. Ada yang kayak gitu, kena sindrom statue-statue, atau udah ada yang bikin trennya, nggak sampai kepengen bikin sih Kak. Cuman kebayang gitu ya, kebayang kayak, wah ini lagunya di mana-mana lewat gitu ya, inget gitu ya, gerakannya, nggak ikut tapi lagunya kayak enak. Betul. Tapi gini teman-teman semua, ini kita belum membahas dari segi pergaulan atau setelan cueknya ya. Kita ngebahas dulu dari tren statue ini. Teman-teman semua, ada satu penelitian, teman-teman bisa cari di jurnal, aku lupa di mana sumbernya. Di situ mengatakan bahwasanya apa yang kita dengar, gini ya, genre musik yang kita dengar, kemudian bagaimana liriknya, bagaimana artinya, itu tuh akan mempengaruhi bagaimana pola pikir kita. Serius. Orang yang mungkin hidupnya butuh hiburan-hiburan gitu ya, dia akan senang mendengarkan lagu-lagu dengan tren-tren seperti itu. Ya nggak, Bi? Kamu diam-diam mendengarkan itu juga nggak? Sambil menghayal itu mungkin atau sambil mandi atau sambil apa nggak? Mendengarkan aja iya nggak apa-apa sih. Mendengarkan aja, tapi nggak Nah, sampai itu akan nari-nari gitu. enggak ya. Nah, itu teman-teman, ternyata itu akan mempengaruhi bagaimana pola pikir kita. Dan akan mempengaruhi kalau pola pikir udah dibeli, maka itu akan berpengaruh juga kepada tindakan. Teman-teman ingat nggak sih dulu sebelum TikTok ini merajalela, ingat nggak sih Bowo TikTok itu dulu yang joget-joget itu kan dihujat se-Indonesia. Dan saat ini orang se-Indonesia berlomba-lomba untuk joget seperti si Bowo supaya dapat attention, supaya dapat engagement, supaya dapat perhatian daripada orang lain. Jujur teman-teman, ketika aku misalnya ada orang nih ngedance dengan tren kayak gitu, salah satu cara supaya aku lebih ilfeel dengan dance dance seperti itu adalah coba teman-teman matikan soundnya terus lihat kamu juga joget nggak jelas kayak gitu. Itu justru malah ilfeel sekali, lucu banget kan, apa ini joget-joget nggak jelas gitu ya. Nah, maka hati-hati ketika kalian mendengarkan lagu, hati-hati ketika mendengarkan lagu seperti genre statue atau mungkin mendengarkan lagu gimana-gimana gitu ya, itu lebih hati-hati dengan liriknya. Sekali boleh, tapi kalau udah keseringan diulang-ulang, keseringan kalian dengar, itu akan mempengaruhi bagaimana sikap kalian. Gitu ya. Mungkin kalau anak-anak MUFAB atau anak-anak high lama pernah mendapatkan satu kalimat ini. Kita bisa mengontrol apa yang masuk ke dalam diri kita, tapi kita tidak bisa mengontrol apa yang sudah masuk ke dalam diri kita. Nah, salah satunya adalah informasi berkaitan dengan lagu. Kita bisa milih lagu mana yang akan kita dengarkan, tapi kita tidak bisa memilih, tidak bisa mengontrol, tidak bisa mengelola lagu-lagu yang sudah masuk ke dalam pikiran kita. Nah, maka hati-hati. Oke? Ini belum masuk ke materi itu, teman-teman semua. Nah,
Statue itu ternyata memiliki arti atau itu berasal dari sebuah singkatan. Tapi singkatannya setelan cuek. Ya. Statue itu singkatan daripada setelan cuek. Nah, setelan cuek ini apakah boleh dalam Islam? Nah, mari kita akan mulai membahas ke arah sana. Setelan cuek, khususnya kepada lawan jenis, apakah boleh di dalam Islam? Boleh apa enggak, teman-teman? Misalkan nih, di sini ada Mbak siapa ya? Mbak Acipa. Aku nggak tahu, kayaknya baru ya. Ini mungkin ngelihat si siapa gitu ya, ya ikhwan yang mungkin dia kagumi gitu. Lewat ya. Tapi benar atau tidak, kalau kita lihat orang yang kita senang itu malah nggak berani senyum. Tapi kalau lihat orang yang biasa-biasa aja nggak kita sukai atau kita anggapnya orang yang biasa, kita berani untuk senyum kayak kak gitu ya, atau mbak, atau mas gitu. Kita berani senyum. Tapi kalau udah berhadapan dengan orang yang kita sukai, kita lebih banyak minder dan nunduk gitu ya. Nah, teman-teman semua, boleh nggak sih kita senyum kepada lawan jenis? Kayak Mbak Cipa misalkan ketemu dengan lawan jenis ya di sebuah jalan gitu. Boleh nggak kita senyum, menyapa ya, kepada jenis? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Ayo guys, boleh atau tidak? Contoh, misalkan di sini ada yang kerja di bagian front office ya, reception, atau kasir, atau bagian apa, yang biasa berhadapan dengan tamu. Boleh atau enggak kita menyapa ramah tamah dengan jenis di keadaan yang boleh lah, boleh. Oke, kita kalau udah dikasih spesifik kan bisa bilang boleh gitu ya. Senyum dengan niatan salam ya, menyapa nggak apa-apa Kak. Boleh saja asalkan tidak terbawa hati. Asik. Asalkan tidak baper ya guys ya. Boleh Kak, apalagi bagian pelayanan tergantung niat. Oke, boleh tergantung niat. Baik. Oke, teman-teman semua, sebelum kita masuk ke sana, disclaimer dulu. Teman-teman, Islam itu adalah agama yang super duper komplit, super duper sempurna, super duper detail. Islam itu aturan yang mencakup segala kehidupan di kehidupan kita. Selama kita hidup, maka selama itu juga kita terikat dalam aturan Islam. Apapun di dalam agama Islam itu sudah diatur. Kehidupan kita sehari-hari semuanya sudah diatur dalam agama Islam. Termasuk dalam hal ini adalah interaksi antara perempuan dan juga laki-laki. Nah, karena Islam adalah agama sempurna dan aturannya mencakup semua aspek dalam kehidupan kita, maka ranah interaksi antara pria dan wanita itu pun tidak luput dari aturan agama Islam. Dari aturan agama Islam. Kalau saat ini, teman-teman semua masih memiliki mindset bahwasanya, Kak, Islam itu cuman ritual, ibadah, sholat, kemudian doa, berbicara tentang takdir, gitu-gitu aja. No, tidak guys. Islam itu juga mengatur hubungan antara kita sebagai manusia pribadi sendiri dengan manusia lainnya. Ranah Islam itu ada tiga. Hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, di mana itu adalah ibadah-ibadah mahdoh, ya seperti sholat, zakat, puasa, zikir, gitu ya, apalagi sholat ya dan seterusnya itu ibadah yang urusannya antara diri kita dengan Tuhan kita saja. Dan Islam mencakup itu. Yang kedua, hablum minan nafs, diri kita, hubungan diri dengan diri kita sendiri. Contohnya apa? Makan. Makan makanan yang sehat, makan makanan yang halal, mengkonsumsi hal-hal yang halal, menonton hal-hal yang dihalalkan. Itu juga bagian daripada hak atau interaksi ya antara kita dengan diri kita sendiri. Dan yang ketiga adalah hablum minanas, yaitu interaksi antara diri kita dengan orang lain. Nah, hubungan pria dan wanita itu diatur dalam Islam dan masuk kepada ranah hablum minanas. Maka kalau teman-teman mengira bahwasanya apa namanya Islam itu hanya sekedar ibadah saja, salah. Islam mencakup semuanya. Kenapa kakak bahas ini di awal? Supaya teman-teman itu terfokuskan dan benar-benar sadar. Bahwasanya Islam ini bukan hanya sekedar urusan ritual saja, tapi juga mengatur
hubungan antara pria dan wanita. Mengatur semuanya, sistem kenegaraan, sistem kepemerintahan, semuanya diatur ada dalam agama Islam. Ini harus teman-teman tahu. Karena banyak di antara kita, khususnya anak-anak muda, itu menyampingkan aturan-aturan Islam, menyampingkan perintah-perintah Allah, kemudian setelah itu menganggap bahwasanya gak usah bawa-bawa agama dalam kehidupan. Gak usah bawa-bawa agama dalam pekerjaan. Gak usah bawa-bawa agama dalam politik. Gak usah bawa agama dalam tongkrongan. Ini sebuah kesalahan teman-teman semua. Kenapa salah? Karena menganggap bahwasanya Islam itu tidak mengatur ranah-ranah yang kalian tidak mau ada Islam di dalamnya. Pernah nggak kalian kayak gitu? Coba deh, ada nggak yang pernah ngomong kayak gitu? Atau pernah mendengar, udah nggak usah bawa-bawa agama deh di tongkrongan gitu ya. Udah deh nggak usah bawa agama dalam urusan kayak gini. Agama tuh udah kamu sholat masalah privasi dan seterusnya. Ada nggak kayak gitu? Ada yang pernah mendengar atau bahkan pernah ngomong kayak gitu? Ya nggak tahu ya, namanya juga masa lalu ya, kita nggak tahu ya guys ya. Ada nggak? Pernah? Ade. Pernah ada? Alhamdulillah. Oh, ada tuh. Pakai. Ini adalah sebuah pemikiran yang, guys, menyesatkan dan benar-benar merusak. Kenapa saya katakan itu merusak akidah? Karena itu menyampingkan seolah-olah Allah tuh melihat kalian. Seolah-olah Allah itu melihat kita itu hanya pada saat sholat, zakat, puasa, haji, dan syahadat. Hanya berarti seolah-olah tuh Allah nggak ngelihat kita ketika kita lagi nongkrong. Seolah-olah Allah itu nggak hadir ketika kita sedang berpolitik. Seolah-olah Allah itu nggak hadir saat kita sedang interaksi dengan lawan jenis. Padahal Allah itu maha melihat. Segala sesuatu, apapun yang terjadi di muka bumi ini, Allah sangat-sangat tahu. Maka bagaimana mungkin ketika Allah melihat kehidupan kita, Allah mengawasi kita, lantas kita mengatakan bahwasanya jangan bawa-bawa agama dalam kehidupan ini. Lantas kalau kita tidak hidup berdasarkan agama, kita akan hidup berdasarkan apa? Pilihannya ada dua. Kalau kita tidak hidup didasarkan kepada aturan-aturan agama, kita akan hidup berdasarkan penilaian orang lain. Kita hidup yang didasarkan kepada nafsu belaka. Oke, kita coba breakdown satu-satu. Gimana kalau contohnya hidup didasarkan kepada orang lain? Cirinya itu gampang. Ketika kita melakukan sesuatu, berapa apa yang kita lakukan itu mendapatkan attention daripada orang lain. Kita khawatir ketika kita berbuat baik atau berbuat apapun itu kita tidak dilihat oleh orang lain. Giliran kita melakukan keburukan, kita tidak takut dilihat oleh Allah, tapi kita takut dan malu ketika dilihat oleh orang lain. Oke, hidupnya tidak didasarkan kepada aturan agama, tapi hidupnya didasarkan kepada validasi atau penilaian orang lain terhadap dirinya. Maka yang kedua, aturan yang diatur oleh hidup yang berdasarkan kepada nafsu. Apapun tindakannya, apapun yang kita lakukan, itu hanya berdasarkan nafsu saja. Like and dislike lah, ibaratnya begitu. Berdasarkan apa yang kita mau, apa yang kita suka saja. Bukan berdasarkan iman. Dan satu lagi, kalau sudahlah kita tidak diatur oleh aturan manusia, diatur oleh penilaian orang lain, tidak diatur oleh nafsu, maka yang ketiga kita diatur oleh kepentingan orang lain. Ini beda pembahasan. Gini teman-teman, maksudnya adalah ketika kita diatur oleh kepentingan lain itu adalah contohnya sesuatu hal baik itu bukan berdasarkan keinginan kita, bukan berdasarkan kepada penilaian orang lain juga tidak, tapi kita memilih untuk diatur oleh aturan orang lain. Gitu. Jadi kayak misalnya kita melakukan apapun itu bukan karena kita pengen mendapatkan attention daripada publik gitu ya, bukan karena nafsu kita juga, tapi karena ya udah aku pengen ikut aturan kamu gitu. Dan seringkali itu kita melalui itu tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari. Oke, kita coba kasih contoh yang lebih umum. Banyak orang yang mengatakan aturan Islam itu mengekang. Sehingga dari statement itu banyak orang-orang yang berpikir lalu bertindak meninggalkan aturan Islam dengan alasan pengen mendapatkan kebebasan.
Nah, nggak maulah taat sama Islam. Islam itu mengekang. Agama itu doktrin yang membuat manusia bodoh. Agama itu adalah doktrin yang bisa membuat manusia itu tertinggal. Ya kan? Nah, lalu ketika kita menganggap agama ini adalah sebuah hal yang buruk, kita pindah dari aturan agama ke aturan yang lain. Yang sebenarnya itu sama-sama diatur. Teman-teman, di dunia ini tidak ada yang 100% sempurna. Semuanya pasti ada yang ngatur. Kalau kamu tidak mau diatur oleh Islam, kamu akan diatur oleh aturan yang lain. Kalau pikiran kamu tidak mau ditunduk iman, pikiran kamu akan ditundukkan oleh pemikiran yang lain. Ya, maka dari itu teman-teman semua, ketika kita merasa bahwasanya Islam itu nggak bebas, kemudian kita pindah kepada pemikiran atau peraturan yang lain, sebenarnya kita tidak bebas juga. Kita tetap sama-sama diatur. Cuman yang membedakan adalah ketika kita diatur oleh Islam, kita merasa terpaksa, tapi ketika kita diatur oleh pemikiran yang lain, kita merasa kita tidak terpaksa. Itu aja. Itu aja. Ya. Tapi sejatinya tidak ada peraturan, tidak ada kehidupan yang benar-benar 100% yang namanya bebas. Oke. Nah, maka dari itu Islam mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan. Itu diatur dalam agama Islam dengan begitu detail. Kenapa diatur? Baik, dan lagi satu persatu. Kenapa hubungan pria dan wanita itu harus diatur? Kenapa coba guys? Kenapa? Ya nggak apa-apa kak, suka-suka Allah. Nah gitu guys. Kenapa? Kenapa Islam itu mengatur atau memberikan aturan kepada kita tentang bagaimana kita berinteraksi dengan lawan jenis? Kenapa coba? Biar nggak menyimpang. Emang kalau menyimpang masih menyimpang Islami banget. Karena kalau nggak diatur ntar kebablas. Kalau nggak diatur kebablasan. Nggak menyimpang yang dua biar nggak kebablasan. Ada lagi, kenapa Islam itu mengatur pria dan wanita? Tahu arah hidup. Oke, next apa lagi? Untuk menjaga manusia itu sendiri. Oke, apa lagi? Ayo, nanti yang ada merusak diri sendiri. Oke, baik. Namun aku akan coba memberi satu dan akan coba menjelaskan secara pelan-pelan yang supaya itu masuk ke dalam akal dan masuk juga dalam hati. Karena kalau hanya berdasarkan dalil, mungkin tidak semua akan mendapatkan why yang kuat. Kalau teman-teman ikut Hack Academy episode 1 kemarin tentang 5W kelas 5W plus 1 H itu kan pertama tentang why. Why itu pondasi dan bla bla blanya lah ya. Nah, kalau teman-teman langsung ke dalil, mungkin sebagian dari kalian itu ada yang itu mah doktrin gitu ya dan lain sebagainya. Kita akan coba bedah secara ilmiah. Nah, teman-teman semua, kenapa Islam itu mengatur hubungan antara pria dan wanita atau mengatur interaksi pria dengan wanita sedemikian rupa? Perlu teman-teman ketahui bahwasanya kehidupan antara pria dan wanita dalam agama Islam itu terpisah. Itu terpisah. Pria ada tanda kutip ya, ada kehidupannya sendiri. Wanita itu juga ada kehidupannya sendiri, terpisah. Nah, kehidupan pria dan wanita ini bisa menjadi satu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Syaratnya apa saja? Menurut para ulama, syarat itu terbagi ada beberapa. Yang pertama, kalian boleh berinteraksi dengan laki-laki dan perempuan atau berkumpul antara pria dan wanita seperti ada yang seperti pada Zoom malam ini, itu dengan alasan apa? Pendidikan. Belajar dalam sebuah kelas. Kalian boleh bercampur di situ. Gurunya cewek atau gurunya cowok, itu boleh. Menurut hukum fikih, hukum asalnya boleh. Beda lagi kalau ada ilat ya, atau ada kasus atau sebab-sebab yang lain. Oke.
pendidikan, itu boleh. Kemudian setelah itu, kesehatan, itu boleh. Si pria bisa berobat kepada dokter wanita, sebaliknya, seorang wanita juga boleh berobat kepada dokter yang laki-laki. Jadi kalian jangan jangan cemburu ya, kalau misalkan pas berobat suaminya ke rumah sakit gitu ya, nggak ada dokter cowok, terus yang ada dokter cewek, kemudian kalian marah sampai sampai rumah suami kalian dicemberutin, iya ya, cantik ya dokter tadi ya, seneng ya berobat sama dokter itu, diceng-cengin kayak gitu terus, jangan guys. Cemburu wajar, cuma harus rasional, harus tetap rasional, meski itu sulit dilakukan oleh wanita. Gue tahu itu, tapi kalian harus berusaha untuk belajar akan hal itu. Nah, kemudian yang ketiga, dalam kondisi darurat seperti peperangan. Nah, itu boleh. Itu boleh. Bercampur ya, kalau teman-teman pernah mendengar kisah-kisah para pejuang dulu, itu banyak juga kok para prajurit-prajurit daripada kaum wanita. Itu boleh. Keempat, itu dalam jual beli. Jual beli. Pria dan wanita boleh berinteraksi, boleh berbincang, boleh bernegosiasi dalam urusan jual beli. Ya. Jadi jangan lagi kayak, aduh nggak mau jual beli sama akhwat sama laki-laki, kenapa? Bukan mahram. Jangan guys. Itu boleh. Ya. Kemudian yang kelima, itu dalam pengadilan. Ketika saksi wanita itu diperlukan. Ya, dan seterusnya itu, maka itu diperbolehkan. Namun hukum asalnya laki-laki dan pria itu hidupnya terpisah. Maka Islam mengatur itu. Kenapa Islam mengatur itu? Baik. Teman-teman, kalau kalian belajar tentang psikologi aja lah ya, kalian akan menemukan bahwasanya perempuan itu tuh ada insting untuk berkasih sayang. Bahasa sederhananya kayak gitu. Kalau bahasa psikologi itu insting apa gitu? Insting Freud atau apa, aku lupa. Bahasa sederhananya itu adalah insting atau perasaan untuk berkasih sayang. Ada naluri itu. Ada naluri untuk berkasih sayang. Kalau mungkin ya, pohon dengan pohon, kalau kita dideketin dengan pohon, itu kita nggak ngapa-ngapain. Nggak akan mungkin yang aneh-aneh itu ya. Tapi kalau seorang wanita didekatkan dengan seorang laki-laki, itu pasti akan ada ser-sernya ya. Ya nggak, Bib? Apalagi dengan pasangan atau perempuan atau laki-laki yang kita suka. Pasti akan timbul deg-deg gitu. Timbul perasaan, timbul sedikit reaksi yang, karena apa? Karena naluri dasar. Naluri dasar itu artinya fitrah manusia, dan setiap manusia normal itu pasti ada naluri itu. Naluri berkasih sayang. Ya, naluri berkasih sayang. Maka dari itu ketika kita tahu setiap manusia, khususnya dan wanita, memiliki insting secara alamiah untuk saling berkasih sayang, kalau tidak kasih sayang dan cinta yang seharusnya membuat manusia itu menjalankan kehidupan yang lebih indah, itu kalau tidak diatur akan menghancurkan masing-masing daripada pria dan wanita. Coba bayangkan, kalau kita berinteraksi dengan lawan jenis, itu tidak dibalas. Apa yang akan terjadi, Bib? Apa yang akan terjadi, Bib? Putus-putus tadi, Kak. Kedengaran. Oke, oke. Kalau Coba ulangin misalkan, lagi, Kak. oke, kalau misalkan nih, gini ya, manusia itu punya naluri, naluri untuk berkasih sayang dengan lawan jenis khususnya. Itu Ya. merupakan naluri dasar atau fitrah manusia. Siapapun manusia normal ya, itu akan tertarik dan akan menimbulkan sebuah reaksi. Sebenarnya kalau kita belajar tentang otak, itu namanya reaksi kimia di dalam otak, gitu ya. Itu akan ada kayak perasaan tertarik lah, hatinya berdegup lah, dan seterusnya. Nah, dengan perasaan yang menggebu-gebu kayak gitu, Bib, kalau aturan antara pria dan wanita itu tidak diatur dengan detail dalam Islam, maka apa yang terjadi dengan dunia? Ya, mungkin mereka akan keluar jalur gitu. Keluar jalurnya seperti apa?
Entah itu yang pas awal-awalnya mungkin pegang-pegangan lah atau mesra-mesraan gitu mungkin. Atau lebih jauh situ. Oh, pacaran dulu. Nah, itu melanggar syariat. Tahu nggak seperti kucing? Ya, Cek benar. cek. Tahu. Ini Ya, aku yang putus apa memang kakak yang putus-putus ya? kayaknya kakak deh. Kalau jaringannya sini nge-lag gitu. Oke. Bisa jadi kayak kucing, guys. Do you know kucing? Suka dikit hamilin. Suka dikit hamilin. Habis itu udah beranak ditinggalin. Cari lagi perempuan yang kucing cewek yang lebih cantik, yang lebih seksi lagi. Habis dihamilin, tinggalin lagi. Begitulah ketika aturan pria dan wanita itu tidak diatur dalam agama Islam. Dan ternyata faktanya saat ini itu sudah terjadi, guys. Itu sudah terjadi. Nih ya, mungkin kalau teman-teman semua saat ini adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang solehah, yang lingkungannya itu baik semua, kalian tidak akan menemukan itu. Tapi kalau kalian main keluar, kalian akan mendengarkan kabar, eh, ini si karyawan ini pacaran ya sama bos. Nah, ada yang kayak gitu, ada yang pernah dengar kayak gitu. Ya kan? Nentuin kucing cantik itu gimana, Kak? Coba jantannya, gitu ya. Nanti kalian akan menemukan, ini hamil di luar nikah, disuruh aborsi. Gampang itu. Oh, nanti gampang kok kalau aborsi tinggal minum obat. Obat. Kalau hamil tinggal minum obat B. Segampang itu. Itu pun ketika Islam masih mengatur. Artinya tidak semua masyarakat itu meninggalkan aturan itu masih separah ini gitu loh. Ya kan? Apalagi ketika tidak diatur dalam agama Islam. Nah, maka ketika teman-teman semua apa namanya? Melihat aturan Islam ini, jangan dianggap sebagai aturan yang mengekang, tapi lebih kepada aturan yang menjaga. Aturan yang apa? Aturan yang menjaga. Karena Islam itu tidak pernah mengekang, tidak pernah melarang, kecuali untuk kebaikan seorang hamba. Islam tidak pernah melarang itu. Teman-teman dengarkan itu. Islam tidak, kita dilarang berinteraksi berlebihan ya dalam hal-hal urusan tidak penting. Tujuan untuk apa? Untuk menjaga kalian para wanita, untuk menjaga kalian para laki-laki. Karena kalian tidak mau taat, kalian akan menjadi korbannya. Kalian akan menjadi korbannya. Angka aborsi setiap tahun terus menaik. Berita saat ini, kalau nggak tentang korupsi, ya tentang birahi. Mohon maaf ya, ya oknum dokter cabul lah, inilah itulah dan lain sebagainya, pejabat korupsi dan seterusnya. Ya kayak gitu semuanya, ya kan? Nah, maka dari itu teman-teman semua, aturan Islam, khususnya aturan antara pria dan wanita, kenapa begitu ketat? Itu karena Islam menjaga kita. Oke, coba kita lihat kasus akhir-akhir ini. Teman-teman tahu ada tren, bukan ini semoga tidak termasuk ke dalam gibah karena aku tidak menyebutkan, tapi ada tren yang di TikTok, mungkin teman-teman tahu, yang follow selebgram dakwah, yang lagi ramai tentang apa ya, Internet with trust gitu. Tahu nggak tren itu? Ada seorang selebgram yang suka DM cewek, yang lagi rame. Apa yang terjadi? Ketika interaksi itu tidak dibatasi, ya si cowok ini nanti akan gue bahas di manajerial cinta, akan gue bahas nih dari sisi psikologinya, dari sisi apa namanya, bagaimana apa nafsnya ya, yaitu kejiwaannya dan seterusnya. Nanti akan gue bahas di manajerial cinta. Yang di Pak dosen itu kan Kak, yap. Dan kalian tahu korbannya banyak. Nah, parahnya teman-teman semua, ketika interaksi itu kebablasan dan si wanita udah baper duluan, itu kan bisa bahaya. Bisa kepada arah kehilangan kehormatan, bahkan bisa mengarah kepada kehilangan nyawa. Teman-teman pernah dengar si cewek
di ghosting atau ditinggalin tiba-tiba bunuh diri gitu ya. Ada begitu dan lain sebagainya. Nah, maka interaksi dalam agama Islam itu dijaga antara pria dan wanita. Islam memiliki solusinya dan salah satu solusi yang ditawarkan oleh Islam adalah dengan pernikahan. Pernikahan. Jadi kalau kalian bukan mahram, ini jangan berlebihan. Maka kalau teman-teman nge-DM kakak nggak dibales, nggak usah marah. Berarti nggak penting. Bukan nggak penting sih, lebih ke ini nggak terlalu urgent untuk aku balas secara pribadi gitu. Kecuali kalau udah urgent beda lagi ya. Gitu guys. Kalian itu akan terlihat lebih mahal ketika kalian menjaga kehormatan kalian. Dan kalian akan jauh terlihat lebih, tanda kutip mohon maaf ya, murahan dan gampangan ketika kalian itu mudah untuk berinteraksi dengan lawan jenis. Nah, ya kan? Persis sama kakak, kalian tuh akan terlihat lebih mahal. Nggak semua orang bisa mendekatin kalian. Tidak semua orang bisa berinteraksi dengan kalian. Tentu saja. Kalian istimewa. Tapi kalau kalian udah dideketin si A, dan happy, dideketin si B, kalian mau, dideketin si C, kalian mau, barang yang udah dicobain oleh banyak orang, itu biasanya barang yang nggak mahal. Jadi, barang yang mahal itu akan dimiliki oleh sedikit orang dan tidak sembarangan orang itu mau mencoba itu. Ini bukan berarti menyamakan kalian dengan barang, tidak guys. Ini analogi saja, gitu ya. Nah, maka teman-teman semua, ketika kalian menghadapi sebuah situasi kayak ada ikhwan-ikhwan yang gatal, ya ngechat, muji, wah cantik banget ya, cantikku, sayangku, bla bla bla, please guys, itu nanti akan aku bahas di manajerial cinta. Aku udah ngumpulin data, aku udah ngumpulin materi, dan itu endorse ikut di situ. Serius, akan aku bahas tuh jebakan-jebakan love bombing, mulai dari gaslighting sampai istilah-istilah yang lain, aku bahas. Mungkin di sini kurang tepat membahas itu, tapi setidaknya teman-teman tahu kenapa Islam itu melarang kita berinteraksi secara berlebihan. Maka setelan cuek itu boleh. Dalam kondisi tertentu itu boleh. Kalau kalian merasa senyum kalian, interaksi menyapa, misalkan ada Mbak siapa di sini, mungkin ada Mbak Dian Citra Buana, itu mau senyum sama Mas Habib, berpotensi mendapatkan fitnah atau menimbulkan fitnah, lebih baik gak usah disenyumin Mas Habib, cuekin aja. Maka kakak pernah bilang ya kalian, cewek itu harusnya memang cuek guys. Cewek itu memang fitrahnya harus cuek. Kalau bukan dalam keadaan tertentu ya, kalau dalam pekerjaan ya beda ya. Ada uzur syar'inya di situ. Sama bapak yang tidak menimbulkan fitnah, ya boleh-boleh aja. Tapi kalau sama Mas Habib misalkan ya, lebih baik gak usah disenyumin. Nanti Mas Habib timbul fitnah. Dikira sombong kalau cuek, Kak? Enggak juga tuh. Kan cueknya cuma sama bapak-bapak doang. Sama bukan bapak-bapak sih, sama cowok-cowok doang, sama yang sesama jenis sama aku. Kita fine-fine aja. Ya, kakak rasa enggak. Kecuali teman kamu banyak cowoknya. Ya, enggak guys, enggak akan dianggap sombong. Paling dianggap sombong iya sama satu dua orang yang kalian cuekin, tapi teman-teman kalian kan tahu bahwasanya kalian itu tidak sesombong itu. Gitu loh. Ya. Nah, maka kalau kita setelan cuek itu boleh-boleh saja. Bahkan sangat-sangat dianjurkan, khususnya para wanita. Jangan sengaja punya senyum manis, disenyumin semua. Dikit-dikit, ya nggak pilih-pilih ya, ujung-ujungnya nanti menimbulkan fitnah. Ya, maka dari itu, ketika kalian ingin setelan cuek, karena wanita dalam sebuah hadis itu adalah bisa menjadi seburuk-buruk fitnah dan bisa menjadi sebaik-baik perhiasan dunia. Apa yang menyebabkan wanita itu menjadi sebaik-baik perhiasan dunia adalah ketika wanita memiliki rasa rasa malu. Rasa malu itu limited edition. Rasa malu itu mahal banget guys. Serius. Salah satu hal yang sangat langka di zaman sekarang adalah langka banget. Baik prianya, baik wanitanya. Serius. Kalian bisa lihat deh. Jarang banget. Kecuali memang dari basically orang itu orang yang soleh. Yang soleh dari pesantren yang memang menerapkan nilai-nilai Islam. Itu masih lah punya malu gitu ya. Tapi kalau misalkan orang umum, kebanyakan ya, nggak semua sih. Memang punya rasa malu itu minim sekali. Perhiasan seorang wanita itu bukan terletak kepada trennya, bukan tren apa namanya, followernya, tidak terletak kepada dia selebgram atau tidak ya, label itu tidak, tapi terletak kepada rasa malunya.
Dan wanita bisa menjadi, dia tidak punya rasa malu. Dia mudah bergaul dengan laki-laki. Cek, cek. Satu, dua. Ada suara nggak, guys? Aman nggak? Cuman putus-putus tadi. Ya, Tak sorry ya. jaringan kok. Jaringan kayaknya. Ya masih gerimis soalnya. Iya, benar. Oke, itu ya, guys. Saya mana tadi? Ya, wanita itu bisa menjadi sebaik-baik perhiasan dunia, juga bisa menjadi seburuk-buruk fitnah dunia. Ya, ketika wanita itu punya rasa malu, maka dia akan menjadi sebaik-baik perhiasan. Tapi kalau wanita tidak punya rasa malu, maka dia akan menjadi apa? Seburuk-buruk fitnah dunia. So, setelan cuek itu boleh. Boleh banget dan bahkan sangat dianjurkan dalam keadaan tertentu. Jangan sampai setelah ini yang ada yang kerjanya CS ya, customer service atau reception atau kasir atau apa, tiba-tiba, oh ya, kata Kak Abizar harus cuek. Cuek banget gitu. Nggak gitu juga, guys. Cowok cewek sama aja, Mbak Yuk. Ya, karena ini zamannya banyak cewek, jadi aku bilang ke cewek dulu gitu. Boleh dalam pekerjaan dan memang ketika tidak menimbulkan fitnah. Tapi kalau dirasa menimbulkan fitnah, misalkan customernya tuh cowok atau cewek yang cantik atau yang ganteng, ya dihindarilah untuk TP-TP itu ya, tebar pesona itu dihindari dulu. Tuh. Nah, maka dari itu teman-teman semua, mari sama malam hari ini kita menerapkan nilai-nilai Islam itu, kita menjaga batasan kita dengan laki-laki. Guys, serius dengerin saya. Kenapa kamu bisa sakit hati kepada laki-laki? Kenapa kamu bisa terjerumus kepada cinta terhadap laki-laki yang salah? Kenapa kamu bisa baper terhadap laki-laki yang salah? Salah satu pintunya adalah interaksi yang tidak terjaga. Coba dari awal kamu udah apa protek, tidak mau didekati oleh laki-laki sembarangan, tidak mau dekat sama siapapun, maka potensi kalian sakit hati karena laki-laki itu sangat-sangat sedikit. Tapi kalau misalkan kalian dari awal udah open, ya kalian akan membuka potensi untuk disakiti atau untuk dikecewakan. Nggak tahu kalau itu apa enggak yang dimaksud sama. Ada deh, gitu ya guys. Nah, jadi kalau misalkan kalian takut untuk sakit hati, maka please protect diri kalian dari laki-laki yang salah. Jangan mudah-mudah bergaul. Enjoy aja dengan teman-teman kamu, para wanita. Enjoy aja dengan fase kamu belajar dan seterusnya. Gitu guys. Dan apa ya, mungkin kalian mau bilang kayak kaku banget atau apa enggak guys. Percaya sama aku. Ketika kalian menjaga interaksi dengan lawan jenis, itu adalah bentuk penjagaan kalian juga dari timbulnya sakit hati yang dihasilkan oleh pria atau perempuan yang sama. Masuk akal nggak? Karena kalau kalian itu tidak mau menjaga, ya potensi-potensi itu kan tetap ada. Benar nggak? Kalian bisa sakit hati sama cowok karena apa? Apa ya? Karena kalian mau untuk interaksi itu. Dicek ya. Kalau udah sama suami, kalian mau salto, mau koprol, ya silakan aja. Sama suami sendiri gitu ya. Kalau kalian mau bagaimana terserah. Tapi kalau sama laki-laki yang bukan mah perlunya saja. Ya, iya kak kalau cowok modus suka caper melece gitu kita gitu dicuekin aja. Cuekin aja. Cowok caper melece apalagi yang suka sok ganteng and punya gejala narsistik personality disorder gitu ya. Apa itu? Nah, itu lebih baik dijauhi. Gak ada guna, guys. Menghapin orang-orang cowok atau cewek yang modus kayak gitu. Kalau udah jaga tapi masih dideketin, ya udah deketin ngejauh gitu. Ya, sampaikan aja. Kadang memang perlu penjelasan bahwasanya sorry ya, aku tidak mau berinteraksi dengan lawan jenis yang bukan mahram. Kalau tidak ada keperluan dan kepentingan yang syar'i. Udah gitu aja. Cuekin aja, nanti lama-lama dia akan ngejauh sendiri. Kan saya mau tanya, kalau wanita nggak mudah bergaul sama laki-laki, tapi dia FOMO iseng doang, FOMO-nya ikut-ikutan tren, misalnya suka di chat, dance TikTok tapi nggak main cowok kok kak, gimana kak? Dance TikTok, oke teman-teman semua, dance TikTok itu apakah salah? Tidak, tidak salah.
Selama kamu dance, kemudian kalian simpan di galeri, nggak kalian perlihatkan ke siapapun, ya boleh-boleh aja. Kalian simpan-simpan sendiri, kalian perlihatkan ke suami kalian, ke teman-teman kalian yang ingin sama jenis, nggak ada masalah. Tapi akan menjadi salah ketika itu diupload. Apalagi yang dance. Apa kemarin, Bib? Dan Velocity gimana, Bib? Dance-nya, Bib? Wah, saya nggak ikut-ikutan. Yang ekspresinya agak aneh itu ya, agak lain Iya. itu nggak usah diikutin. Boleh, cuman jangan diupload. Tapi kalau buat konsumsi sendiri, oh aku cantik ya. So, apa namanya, buat melihat sendiri gitu ya. Di post di SW doang kak, ya nggak ada masalah di SW, nggak apa-apa. Kalau yang lihat semuanya wanita, di style kan bisa tuh. Teman-teman cewek semua yang lihat, boleh-boleh aja. Ya, kak cowok kok nggak peka ya kalau udah dicuek nggak respon, chat malah ngajak interaksi mulu. Itu pikiran cowok gimana? Itu gini, memang ada sebagian cowok yang menganggap kalau kalian itu nggak balas, ini menarik nih, ini seru nih, ini bikin penasaran nih. Ada tuh orang-orang atau otak-otak cowok yang menyimpang seperti itu, ada memang. Nah, kalau cowok-cowok yang kayak gitu, berikan penjelasan aja. Kalau masih terus-terusan, ya blokir aja udah. Ya blokir aja. Karena kalau kita biarkan akan, ya dia akan semakin semena-mena biasanya, akan semakin penasaran dan seterusnya. Nah, kalau udah sampai kepada tahap yang membahayakan, ya sampai datang ke rumah, sampai yang aneh-aneh, udah nggak wajar. Kamu bisa adukan itu kepada pihak berwajib atau adukan itu kepada keluarga dan lain sebagainya. Tapi dia pernah baik kak, pernah baik gimana? Pernah baik gimana kak? Ayo, pernah baik gimana? Guys, ini kita langsung tanya jawab aja ya, Bib ya, nggak apa-apa ya. Kalau mau ada yang bertanya secara langsung boleh raise hand. Kalau mau tanya di kolom chat juga boleh. Oh Karena iya kita Kak, akan tadi lebih. aku bertanya tadi lumayan panjang nih, tapi aku lupa namanya. Gimana? Ini ada yang lumayan panjang. Atau sebutkan dulu aja. Di Gimana ya? Suaramu di mute coy. oh ya, yang langsung dibacain aja Kak ya? Boleh, boleh. Boleh ya? Nggak tahu namanya lupa. Ini Kak, saya tuh sering banget Oh, dibilang cewek nggak punya oke, oke. hati. Yang This Is Me ini ya? Hmm, mungkin ya, Nah, oke. Kita lupa. sambil dengerin ini ya. Pianoan ya guys, supaya lebih relax dan kalian lebih enjoy, nggak boring. Sound Oke, sound. Kak, saya tuh sering banget dibilang cewek nggak punya hati. Oke, menarik. Bukan kamu aja, kakak juga sering. Cowok nggak punya hati, cowok nggak tertarik sama cewek. Cuma gara-gara cuek sama cowok yang modusnya nggak kreatif banget. Wih deh, modusnya nggak kreatif. Emang yang kreatif yang kayak mana? Nggak kreatif atau nggak effort nih modusnya? Pertanyaannya, emang harus ya cewek ramah sama lawan jenis biar dibilang open-minded? Atau boleh nggak sih saya lanjut jadi Miss Cuek 2025 demi menjaga diri dari zina edisi soft opening? Oke. Oh, zina edisi soft opening. Oke. Subliminal message ya, kayak pesan terselubung gitu. Soalnya capek juga ya Kak, harus mikirin gimana caranya nolak, dan tiap nolak atau blok, kita yang dibilang sombong. Padahal kita cuma pengen masuk surga tanpa harus lewat timeline orang dulu gitu. Ini aku keren nih, senang kata-katanya ini, gengsi banget kata-katanya. Katanya udah mulai sekarang belajar gimmick manis supaya nggak dikatain antisosial, walaupun akhirnya nanti masuk ke neraka bareng. No guys, gini, ketika kita berbuat baik, ketika kita berbuat baik, fokusnya jangan melihat bagaimana pandangan orang lain terhadap kita. Apalagi melihat pandangan orang yang menjadi target dakwah. Contoh, ketika kakak berbuat dakwah kepada orang-orang yang pacaran, ya, kakak udah tahu konsekuensi kakak akan tidak disukai oleh orang-orang yang pacaran. Jangankan orang lain, temen deket kakak sendiri, ketika dia post story tentang cewek, dia post cewek di story, yang itu dia udah paham agama, dia gurunya juga satu guru sama kakak, dia juga salah satu senior kakak juga di majelis itu, di guru di satu perguruan itu gitu. Kakak tetap kritik guys. Konsekuensinya tahu apa? Akan dibenci sama orang yang pacaran. Tapi itu tantangan dakwah, itulah tantangan taat. Kalau taat dan dakwah tidak ada tantangan-tantangan
seperti itu, lantas bagaimana kita bisa mendapatkan pahala? Ya kan? Kamu, dakwah kamu, ketaatan kamu itu tidak menanggapi lawan jenis yang buaya, lawan jenis yang suka modusnya kurang kreatif, kurang effort. Maka tantangannya apa? Kamu akan dibilang sombong, kamu akan dibilang cewek judes, kamu dibilang cewek yang jahat, dan seterusnya. Itu konsekuensinya dan itu tantangannya. Kalau dakwah itu enak-enak, taat itu enak-enak, lantas kita akan mendapatkan pahala dari pahala apa? Make sense? Make sense ya? Masuk akal ya? Ya kan? Nah kalau teman-teman merasa, aku dakwah capek, aku taat capek lah. Kalau nggak capek, dakwahnya di mana? Kalau nggak capek, taatnya di mana? Kalau nggak capek, tantangannya di mana? Kalau tidak ada tantangan, gimana kita bisa dapat pahala? Gimana kita bisa dapat surga? Gimana kita bisa dapat ampunan ampunan dosa? Dulu para sahabat yang ingin dapat surga saja, dia harus berperang, perang Badar, perang Uhud, ya dan seterusnya. Namanya Rasulullah dianiaya sama orang kafir Quraisy, dan kita cuma mempertahankan diri kita, kehormatan kita demi kebaikan kita juga, yaitu menjaga diri agar tidak mudah bergaul dengan lawan jenis. Kita saja tidak mampu, atau kita malah mikir mau down, mau selesai, lantas bagaimana kita bisa mendapatkan surga itu, guys? Make sense ya? But this is me, and this is you. Paham ya? Mudah-mudahan dipahami. Kamu tanya lebih baik nikah dulu baru mapan atau mapan dulu baru nikah, guys? Aku tidak akan menjawab persoalan tentang pernikahan. Silakan tanya kepada ibu udah nikah. Karena kalau kalian menanya tentang diriku, aku akan menanya secara subjektif. Akan menjawab secara subjektif. Kalau aku nih ya guys, ini balik lagi. Kalau ini pendapat aku pribadi, sebagai seorang yang belum nikah, aku disclaimer dulu supaya teman-teman nggak salah paham. Tanggapan aku, sebagai seorang laki-laki yang akan menghidupi anak perempuan daripada orang lain, yang akan menggantikan sosok ayah atau bapak dari istriku nanti, dan akan menjadi ayah daripada anak-anakku nanti, dan mempertanggungjawabkan hidup serta mati, lahir dan batin, dunia dan akhirat itu, maka aku memilih untuk mapan dulu. Kalau pandangan aku sebagai laki-laki, sebagai seorang laki-laki yang akan bertanggung jawab kepada seorang perempuan, dan di mana peranku akan menggantikan peran daripada ayahnya, dan peranku akan menjadi suami, akan menjadi ayah daripada anak-anakku, dan akan bertanggung jawab hidup dan mati, lahir dan batin, dunia dan surga. Maka pilih ikhtiar dulu untuk mapan. Balik lagi, ini pandangan secara subjektif dalam diri. Oke. Dan tapi gini teman-teman semua, standar mapan setiap orang beda-beda. Betul. Standar mapan setiap orang beda-beda. Maka tadi baru bilang, standar mapan setiap orang beda-beda. Standar mapan kakak, misalkan, contoh aja nih. Ini jangan dianggap serius ya guys. Aku akan menikah kalau aku udah punya pendapatan minimal 2 digit setiap bulan. 2 digit itu ya 10 juta ke atas lah. Contoh aja nih, nggak usah diambil, ini contoh aja. Itu standar aku. Nah, perihal punya rumah, perihal punya mobil, dan seterusnya, kita bisa jalan sambil, kita bisa siapkan itu ketika kita menikah. Gitu. Tapi kalau misalkan standar teman-teman mungkin nggak apa-apa gaji aku di bawah 2 digit, tapi aku udah punya rumah aja. Nah, itu terserah. Beda-beda. Ini benar lagi, ini subjektif. Pandangan kakak. Kalau ditanya lebih mapan dulu atau nikah dulu, sebagai seorang laki-laki, akan milih untuk mapan dulu. Meski standar mapan itu berbeda-beda. Yang jelas mapan dalam versi kakak. Oke, jadi paham ya? Tapi balik lagi teman-teman, disclaimer, ini pandangan subjektif, jadi jangan dianggap ini pandangan umum semua laki-laki, dan jangan dianggap sebagai kebenaran yang mutlak. Kak, pernah tuh ada cowok modus yang ajak saya katanya sih nggak pacaran, kita komitmen. Nah itu, jelas aku tolak karena anggap beda bahasa doang. Kira-kira cowok modus gitu di blok atau enggak, Kak? Kalau dia mengganggu, terus-terusan ganggu kamu, ngechat kamu, coba menggoda kamu, blok aja. Tapi kalau setelah kamu sampaikan, kamu tidak mau dan seterusnya dia menghilang dan senyap, tidak ada mengganggu apapun, ya nggak ada masalah kalau kamu tidak blok. Tapi kalau kamu merasa dia udah mengganggu kehidupan kamu, maka tidak ada salah juga untuk memblok dia. Kak, kalau nggak nikah nggak apa-apa kan ya? Nikah hukumnya apa sebenarnya? Hukum asalnya mubah. Bisa menjadi haram, bisa menjadi wajib, bahkan bisa juga menjadi makruh. Makruh itu contohnya para jomblo. Jomblo itu hukumnya makruh. Ya, kalau menikah kalian bisa lebih dapat pahala, gitu ya, dengan pernikahan kalian. Gitu. Kalau menikah ya nggak akan dapat pahala di pernikahan. Maka sebenarnya boleh-boleh aja, kalau memang tidak ada urgensi. Maksudnya
ya aku kalau nggak nikah nggak apa-apa, aku bisa mengontrol nafsuku, aku bisa ini, dan aku ada urgensi yang lain ya, misalnya karena belajar dan seterusnya, kayak para ulama-ulama terdahulu itu udah lebih saja. Tapi kalau tidak ada urgensi seperti itu zaman saat ini yang penuh fitnah ini, kamu oh, gitu. Oke, kalau dari Habib ada pertanyaan nggak, Habib? Gimana Kak? Kalau dari dirimu ada pertanyaan nggak? Eh, nggak ada sih Kak. Kayaknya pertanyaan udah dijawab Kakak. Hmm. Nah, kalau kita udah ngeblok dan nggak mau interaksi sama sekali sama cowok modus, kita dosa nggak? Karena jadi malas dan wajah saya bisa berubah kalau. Oke, sebentar ya. Sebelum saya menjawab, karena jadi malas wajah saya. Oke, nggak dosa guys. Ngeblok cowok atau cewek yang merasa kalian mengganggu itu nggak dosa. Bahkan dianjurkan ketika itu banyak mudaratnya. Dianjurkan ketika itu menimbulkan mudarat. Tidak dosa guys. Kalau ada kamu tuh memutuskan silaturahmi, saya tidak memutuskan silaturahmi, tapi saya menjaga diri saya sendiri daripada kejahatan-kejahatan yang timbul di antara kita kalau kita terusan berinteraksi. Ya, nggak dosa guys. Bib katanya mau nikah besok. Amin, Bib. Insya Allah, nggak undang-undang Bib mau nikah besok. Ya, bentuknya kapan-kapan ya Kak. Oh, besok. Ya, Kak, kalau jadi ini Siti ada Khadijah. Oh, ada yang bertanya secara langsung ya, ada resen ya? ini. Ya. Tapi ada juga tadi teman-teman yang banyak. Wah, banyak sekali pertanyaan di bawah. Oke, aku pengen dengar dari yang ini dulu, yang apa? Yang Dulu. Rihalfnya dulu, ya. Silakan Mbak. Ya. Sebutkan nama, asal, dan passwordnya ya. Ayo, Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaranya terdengar? Terdengar dengan jelas. Ya, kamu mau bertanya terkait ini. Kan setelan cuek itu emang diperbolehkan ya, Kak? Ini Mbak Rohma ya? Iya, Kak. Oke. Nah, Lanjut. setelan cuek itu kan sebenarnya kan emang diperbolehkan dan sangat dianjurkan. Tapi kan setelan cuek ini berarti kan harus sesuai dengan ada aturannya kan ya, Kak. Tapi kalau misal contohnya kayak gini, Kak, ada orang berkata kayak gini, aku itu cuek. Kedengeran nggak? Beneran, tadi ada orang apa? Ya, ada orang yang ngomong kayak gini, Kak, katanya, aku tuh cuek sebenarnya, aku tuh pengen terlihat kayak aku tuh kuat gitu, Kak. Aku tuh kuat, aku tuh nggak lemah di pandangan mereka, kayak sebenarnya kayak di pandangan cowok gitu ya, kayak di pandangan cowok tuh biar si orang ini nih nggak dipandang sebelah mata gitu pas sama cowok. Jadi itu bersikap cuek, tapi cueknya itu tuh yang kayak dia tuh menunjukkan apa ya, kalau ini sih kayak anak tomboy tapi nggak tomboy gitu. Jadi itu kayak menunjukkan bahwa dia tuh kuat, dia tuh nggak butuh yang sama perhatian laki-laki dan lain sebagainya. Nah, tapi kan dia yang kalau kayak gitu tujuannya kan agak sedikit salah ya, Kak. Itu gimana, Kak, cara kita tuh ngasih tahu ke si orang tersebut? Karena kan kalau kita ngasih tahunya tapi kita nggak tahu step by stepnya, takutnya itu kan akan menyentuh kepada apa ya, itu kan terkait dengan perasaan dia gitu, Kak. Itu gimana, Kak? Baiknya gimana cara ngasih taunya gitu? Terima kasih. Oke, sama-sama. Baik, poinnya adalah yang ingin aku bahas terlebih dahulu tentang cuek cuman dengan niat dan tujuan yang salah. Benar, kita cuek, ya setelan cuek itu boleh. Tujuannya karena kita taat kepada Allah. Untuk taat kepada niatnya untuk ibadah kepada Allah. Kalau secara tanda kutip membabi buta, tanda kutip membabi buta tuh sembarangan ya, dicuekin, semua orang dicuekin supaya lebih terlihat inilah apalah segala macam, maka perilakunya bisa saja ya dibenarkan, tapi niatnya dan tujuannya itu salah. Itu salah. Nah, maka ketika kita benar-benar pengen cuek,
setelan cuek, maka pastikan kita dalam tujuan dan niat yang benar. Nah, pertanyaan yang kedua, lantas bagaimana kita memberitahu teman kita yang punya niat yang kayak gitu? Dengan cara yang salah seperti itu. Takut menyakiti perasaannya, takut menimbulkan ya konflik mungkin ya di antara pertemanan itu. Nah, gimana cara kita menasihati orang-orang yang seperti itu? Maka pertama kali yang harus kalian lakukan adalah kalian harus mencari tahu tentang bagaimana orang itu bisa mendengarkan kalian. Bagaimana orang itu setidaknya itu mau mendengarkan kalian. Artinya, kalian perlu yang namanya observasi dulu. Contohnya misalkan di sini ada Mbak Bella deh. Mbak Bella nih gimana ya biar aku bisa nasihatin dia. Ya pasti kalau satu kali dinasihatin mungkin nggak langsung berubah. Tapi setidaknya itu akan lebih efektif. Di saat apa ya? Oh, Mbak Bella itu akan mudah dinasihati kalau dia dalam keadaan kenyang. Jadi aku mau ngajak dia makan dulu, baru aku ajak ngobrol pelan-pelan. Oh, Mbak Bella itu nggak mau dinasihati secara terang-terangan. Oh, berarti nunggu nanti berdua deh, aku mau nginep tempat rumahnya deh, kita ngobrol sama dia berdua deh. Gitu. Maka firstnya, observasi dulu. Pahami dulu karakternya. Kalau aku sama Habib misalkan, aku sama kakak sama Habib udah sama karakter ya, jadi kalau sama Habib ya cepat-cepat saja ya Habib ya. Santai aja, Habib juga sama kayak gitu. Tapi kalau sama yang lain perlu observasi. Apalagi orang yang baru kita kenal, yang baru kenal. Itu perlu observasi lagi. Nah, kita juga dalam menasihati teman-teman itu juga harus dengan niat yang benar. Harus dengan niat yang lurus. Memang niat kita itu menasihati agar mengajak dia kepada aturan Allah, bukan mengajak dia untuk ikut aturan kita. Paham? Niatnya harus lurus. Terus setelah itu doakan dia agar Allah melembutkan hatinya supaya bisa menerima hidayah dan menerima petunjuk. Tapi kalau misalkan dia masih saja tidak mau, apalah daya kita sebagai manusia yang hanya bisa berusaha. Jadi marahnya. Okay. Next, kalau ada dua orang yang suka sama kita, Masya Allah, dua orang lagi yang suka sama diri ya. Dua-dua paham agama, tapi hati suka si A. Tapi ilmu lebih baik pilih yang mana. Ada satu nasihat yang sangat bagus. Ketika ada orang yang mendekati kamu, maka tutup rapat-rapat hatimu dan buka lebar-lebar pikiranmu. Sehingga kamu memilihnya bukan berdasarkan nafsu hatimu saja, tapi kamu memilihnya itu karena akal sehatmu mengatakan dia yang terbaik buat kita. Karena ketika ada orang yang mendekati kamu lalu kamu memberikan hatimu sepenuhnya kepada orang itu, maka akal, pikiran akan kalah rasionalnya dengan hati. Nah, kalau ada orang yang mendekati kamu, rapat-rapat hatimu, lebar-lebar pikiran. Itu ya. Nah, lebih panjangnya lagi pembahasannya. Dalam menerima pasangan, itu bukan hanya berdasarkan, ini ilmunya lebih banyak. Bukan hanya berdasarkan itu, guys. Banyak aspek dalam rumah tangga ini yang itu bukan hanya sekedar tentang knowledge atau pengetahuan saja. Contoh sederhananya adalah bagaimana di antara dua orang itu ketika marah. Bagaimana manajemen emosional. Apakah ini benar-benar menerapkan Islamnya atau hanya sekedar Islam sebagai pemahaman saja. Tapi tidak timbul kepada kehidupan sehari-hari. Jadi pertama, tundukkan dulu hati kamu dan tutup rapat-rapat hati kamu ya, buka lebar-lebar pikiran kamu. Tapi kalau misalkan kamu masih bingung juga, maka coba lihat dari kehidupannya. Mungkin dua-duanya sama-sama paham agama, tapi di mana di antara kedua itu yang benar-benar menerapkan dan mengimplementasikan agama. Kemarin ada yang protes, Kak, aku nggak setuju kalau dikatakan orang yang paham agama akan begini. Terus kan aku bilang, paham agama dan mengimplementasikan agama. Bukan hanya sekedar paham saja. Paham itu banyak orang yang paham tentang agama.
Tapi sedikit orang yang mengimplementasikan agama, apalagi dalam rumah tangga. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, kamu bisa lihat daripada bagaimana tanggung jawabnya. Banyak orang yang hanya sekedar knowledge ya agamanya, dia nggak bertanggung jawab. Kamu bisa lihat loh orang-orang yang mohon maaf banget, mohon maaf banget tanpa menyinggung dan merendahkan dari pihak manapun. Ada sebagian orang yang katanya paham agama tapi menelantarkan keluarganya. Ada oknum ya, katakan oknum. Dan itu hanya sekedar knowledge. Dan itu memang nggak salah ya, hanya sekedar knowledge soalnya. Bukan sebagai implementasi kehidupan. Coba kamu juga harus melihat dari bagaimana dia ketika marah. Manajemen emosionalnya seperti apa. Ketika marah, apakah dia main tangan, apakah dia bentak, apakah dia seperti apa. Ya, lihat aspek itu. Jadi bukan, wah ini Islami, jangan hanya sekedar itu guys. Lihat bagaimana dia marah, tanggung jawabnya, memperlakukan orang tuanya, memperlakukan kamu, cara bicaranya, tutur katanya kepada kamu seperti apa, bagaimana dengan orang tuanya, tutur katanya, itu diperhatikan dengan sedemikian rupa. Kemudian kebiasaannya, apakah dia biasa untuk bermain, apa namanya, biasa untuk melakukan hal-hal yang salah, ucapannya seperti apa, apakah kasar, kemudian apakah dia main judi online, misalkan slot apalah segala macam, bagaimana interaksinya dengan lawan jenis, itu juga diperhatikan. Kalau si di antara kedua itu udah ada yang bermudah-mudah atau gampang-gampangin berinteraksi dengan lawan jenis, maka menurut aku itu udah jadi nilai minus. Nah, jadi jangan hanya sekedar suka dan dia lebih paham agama, tidak hanya sekedar itu. Jadi, banyak aspek dalam kehidupan ini yang harus kalian perhatikan dalam pernikahan. Serius, bahkan dari segi mencari rezeki aja kamu harus bisa jadi pertimbangan. Dia mencari rezeki berapa? Mencari rezeki caranya gimana? Pendapatannya berapa? Gitu ya, halal atau haram? Berapa sumber pendapatannya? Di mana aja dan seterusnya. Kamu harus tahu itu. Karena itu akan menentukan bagaimana keberkatan rumah tangga kamu kalau dia menafkahi kamu dari harta yang haram misalkan. Gitu. Maka jangan hanya dibatasi berdasarkan itu saja. Lebih banyak hal. Bagaimana parentingnya? Bagaimana ketika kita berhadapan ketika dia berhadapan dengan anak kecil? Bisa nggak dia manage itu? Bisa nggak dia merawat anak kecil, mengasuh anak kecil, gitu ya? Bisa nggak? Nah, ini jadi pertimbangan juga, guys. Kalau bagi aku tuh harus sedetail itu ya. Jangan hanya sekedar, oh dia terlihat agama banget, terus dianggap sebagai laki-laki idaman. Nggak segampang itu, guys. Makanya banyak ya para akhwat baru-baru yang belajar Islam, baru-baru hijrah itu, apa namanya, terjebak ya, tertipu oleh rayuan, gombalan laki-laki yang kayak gitu. Ya bukan karena laki-lakinya hebat juga, tapi karena kita aja yang bodoh yang mau dibodohin. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau mau tanya, kalau ortunya udah setuju tapi perempuannya takut karena ada masalah di keluarganya, jadi ngerasa takut untuk berkeluarga bahkan bilang gak mau nikah. Gimana ngasih taunya untuk meyakinkan keluarga itu nggak sama dengan kehidupan dirasakannya. Baik, si perempuan ini berarti dia ada trauma. Ada trauma, ada ketakutan. Entah yang dihasilkan dari pengalaman sendiri atau dia saksikan di orang-orang sekitarnya. Takut kelihatan gak agamis tapi taunya Walid. Bener, 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 bener. Walid, Habib boleh. Boleh nggak, Habib? Gitu ya. Yang lain aja. Oke. Oke. Jadi si wanita ini dia trauma, guys. Dia trauma. Kamu harus berusaha untuk bagaimana menyembuhkan traumanya dulu. Sebelum kamu memahami atau menasehatinya. Karena kalaupun mau dinasehatin, kalau dia masih punya trauma, berat, guys. Berat. Dia pengen sembuh. Dia pengen hidup bahagia, dia pengen nikah. Cuman traumanya itu belum sembuh. Traumanya belum sembuh. Maka sembuhkan dulu trauma. Ajak dia berobat ke psikolog. Misalnya. Ajak dia melakukan hal-hal yang dia suka. Tapi ini ya nggak boleh melanggar aturan ya. Jadi lebih kayak menyarankan gitu ya sama orang tuanya diajak ke psikolog gitu. Mungkin dia sama orang tuanya mungkin dia sarankan ke tempat yang dia suka dan seterusnya gitu. Bukan yang sembarang kedua-duaan ya tidak. Ini kan konteksnya belum. Sembuhkan dulu traumanya. Baru setelah itu dinasehati. Karena kalau traumanya belum sembuh, maka akan sulit bagi kamu untuk bisa merubahnya, ubah pemikirannya, memahamkannya, dan seterusnya. Ya, itu ya. Gimana cara meyakinkannya? Mulailah dengan
menyembuhkan trauma yang ada pada dirimu. Kemudian kamu berusaha meyakinkan, buktikan. Jangan bilang kamu tuh harus yakin sama aku, jangan hanya gitu. Tapi kamu harus membuktikan kayak, lihat saat seperti ini, keluarga aku tuh masih ada loh buat kamu. Di saat begini, keluarga aku tuh siap loh, ya menampung atau menolong kamu. Ya. So, bukan dulu trauma, dia baru berusaha untuk meyakinkan dia, berusaha keluarga dan aku sama. Yang tadi, aduh ini masih dangkal banget guys, jadi nggak bisa dijadikan dia hafiz Quran, dia pendiam gitu-gitu. Itu menurut aku masih kulitnya aja, itu kan yang nampak. Kamu harus lebih lebih detail dalam melihat calon kamu. Banyak yang, ini aku nggak mendeskripsikan habis Quran ya, ini oknum aja. Banyak yang habis Quran juga yang tidak bertanggung jawab. Bahkan banyak dari habis Quran dan habis Quran ya oknum-oknum pemuka-pemuka agama aja masih banyak loh yang kabur, nggak pesantren. Tolak ukurnya itu bukan dia hafiz, tapi tolak ukurnya adalah bagaimana dia menerapkan apa yang dia hafal. Panjang ini nanti bahas di pertemuan yang lain ya. Pendiam aja juga nggak bisa dikatakan dia baik, diam-diam nanti dia menghanyutkan gitu ya. Nggak bisa kayak gitu guys, nggak bisa segampang itu ya dalam mendeteksi ya, dari calon-calon itu. Perlu pembahasan yang banyak. Emang gelap gitu ya keadinya. Gue cuma dia guys, aku mengikuti Indonesia gelap. Canda. Jangan serius banget. Apalah. Kadang Kayak harus ada tol. Biar aku yang masuk ke gelapan dan kamu menjadi pencerah. Jadi gelap juga lah jadi. Iya guys. Ini masih banyak ya pertanyaan ada lagi. Mana kan? Langsung lagi kita jawab. Nanti jam 5 menit lagi lah ya kita tutup ya. Ya. Statue di umur yang hampir 30 kasih tips biar jodoh segera datang. Doa sama Allah, banyakin sedekah, banyakin istighfar, ikhtiar, tanya ke ustadz, tanya ke orang terdekat, barangkali ada yang memang menurut kamu. Banyakin istighfar, banyakin sedekah, ya banyakin perbaiki diri, ikhtiar dengan mencari, bertanya. Gak ada masalah kalau kamu suka sama lawan jenis, terus kamu berusaha untuk mengungkapkan atau mengajaknya ke jenjang serius terlebih dahulu, gak ada masalah. Selama memang ada melalui perantara yang itu tidak menurunkan martabat diri kamu. Alah, apa kayu? Lamar duluan aja kan nggak apa-apa, weka. Iya nggak apa-apa. Tetaplah cuek sampai cuek itu berlabuh pada kapal yang kokoh. Jadi bener guys, pernah nggak sih kalian lihat ya? Bukan ngeliat sih, kalian kayak mungkin kalau kita dengan orang yang belum kita kenal kita akan statue ya. Tapi kalau udah sama orang yang udah kenal banget, wah ngereok lah apa segala macam itu kita udah nyaman aja. Dan itulah kalau kita nanti ketika menikah. Anggap saja saat ini adalah masa-masa kita berpuasa. Anggap saja saat ini adalah masa-masa kita itu menunggu, sabar, dan gini guys, kelak kalau kita menikah itu ya, betapa bahagianya dan betapa istimewanya ketika kita itu memberikan semua yang kita tahan itu kepada suami kita, suami kepada suami atau kepada istri kita. Ketika kalian nahan cuek, gak berinteraksi dengan siapapun, nggak berinteraksi dengan siapa, maksudnya menjaga interaksi ya dengan semua lawan jenis gitu ya. Kalian tetap stay tune sampai nanti menikah, kalian memberikan semua perhatian yang kalian pengen dulu pada laki-lakinya kalian. Wah, masya Allah. Atau semua pada istri kalian, dan itu juga yang menjadi apa ya? Jadi juga gitu, wah, aku akan tahan semuanya dan aku akan berikan semuanya sama istri nanti. Guys,
Sabar aja. Sabar aja. Nanti juga akan ketemu jodoh. Kalau nggak di dunia juga bisa gitu. Standar cuek ditentukan sama sebuah emot. Iya. Kalau kamu lawan jenis emotnya lop-lopan ya salah. Tapi kalau nggak pakai emot malah. Kak, maaf izin bertanya, bagaimana cara fokus untuk selalu memperbaiki diri dari laki-laki dari sekian laki-laki yang tiba-tiba selalu chat nanya kabar atau chat hal random yang membuat diri tidak fokus dalam tujuan itu. Mana ya guys? Kadang memang gak semua itu harus kita tanggapin. Bahkan sebagian harus kita tinggalkan atau mungkin sebagian harus kita tendang jauh daripada kita. Nanti dalam kehidupan dewasa ini guys, sudah seumuran kakak ini, dia 20 atau 20 berapa ya, jelas 20 plus sih, dia belum sampai 30 tahun. Capek guys merespon orang-orang yang suka chat gak jelas kayak itu, capek banget. Ya penting banget. Mungkin orang itu cantik, mungkin orang itu terkenal, kalau cuma sekedar main-main, apa ya? Udah gak excited lagi, capek. Karena tuh lebih kepada yang mau serius aja. Yang mau serius dan mau diseriusin. Jadi kalau ada yang chat-chat yang penting kayak gitu, udah blok aja. Ultimatum, peringatan, kalau masih blok aja. Capek kalau kamu terus-terusan kayak gitu, jangan sih. Bayangkan nanti kalau suami kamu dapet kamu yang dulu suka chat laki-laki, itu laki-laki itu udah cerita, kamu nikah sama si Hikmatus Saadah ya? Iya. Wah, dulu dia suka chatan sama aku malam-malam. Oh, dulu kamu suka ngobrol loh di chat. Gimana perasaan suami? Itu yang aku nggak mau istri aku dengar. Aku nggak mau istri aku ketika tiba-tiba lagi ngomong sama temen-temennya, lagi ngobrol sama temen-temennya. Oh, kamu istrinya Abizar ya? Oh, dulu Abizar tuh suka chat aku malam-malam. Kami suka cerita. Gimana perasaan istri? Ya. Sabar dan sampai jumpa di titik terindah menurut takdir. Masya. Kak, suaranya agak dikerasin dikit, Kak. Siap, Dan? Iya, ini banyak komen. Siap, Dan. Itu guys. Ya. Makin malam makin kecil suaranya. Artinya baterainya udah mulai lowbat. Tapi mungkin itu zaman jahiliyahnya dia, kan udah hijrah Kak. Gimana tuh kalau udah menikah nggak kepengen sama masa lalu masing-masing. Ini beda pembahasannya. Jadi kalau misalkan kita itu sama-sama orang hijrah dan kita tahu masa lalu kita masing-masing, maka cukuplah masa lalu itu menjadi aib kita masing-masing. Kadang masa lalu itu nggak perlu diceritakan. Ketika memang tidak ada urgensi untuk diceritakan, lebih baik tidak diceritakan daripada menyakiti pasangan masing-masing. Satu hal yang aku yakini teman-teman, ketika kita bertobat kepada Allah, kita memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan menutupi aib-aib kita. Dia sama akan ditutupi, aib kita akan ditutupi dengan caranya Allah, bukan dengan caranya kita. Jadi kalau nanti kamu menikah sama orang-orang yang sama-sama hijrah, mesti dicari tahu bagaimana masa lalunya. Kalau udah kalian menerima itu, menikah, dia adalah dia yang sekarang, dan dia adalah dia yang akan datang di masa depan. Masa lalunya, itu urusan dia dengan Allah. Tapi masa sekarang dan masa depan, itu urusan kamu dengan pasangan kamu nanti. Ya. Gimana kalau pura-pura? Biasanya kalau pura-pura akan ketemu pasangan yang pura-pura juga. Ya, kalau pura-pura itu perkara yang beda lagi. Orang-orang kayak gitu orang jahat, manipulatif, dan percaya sama orang-orang kayak gitu. Itu nanti jangan cepat atau lambat pasti bakal ketahuan kok. Maka pilih-pilih menikah itu, jangan sembarangan. Tahu kasihan sama calon si selebgram itu ya, tapi udah mau diajak taruh, pas taruh malah
taunya kayak gitu. Kasian banget. Pas udah nikah ketahuan semua sifat-sifatnya. Berarti ada salah dalam proses ta'aruf. Ta'aruf itu ada ilmunya tuh detail banget ya. Bahkan perkara kayak kamu menstruasi berapa kali, misalkan kalau cek, mohon maaf ya, beberapa kali normal enggak, dan sebenarnya itu harusnya ditanyakan tuh pada saat ta'aruf. Kemudian kamu tuh tipe orang yang gimana dan seperti itu harus dijaga sejujur-jujurnya. Kalau dia nggak jujur berarti dia udah mengkhianati Allah dan mengkhianati pasangan. Ya, jadi kalau kalian nanti nikah sama orang yang punya yang baik dan juga mungkin kalian juga sama kayak gitu, ya, maka masa lalu itu urusan dia dengan Allah, dan masa kini serta masa depan itu urusan kalian dengan pasangan. Sebenarnya SS chat itu viral di TikTok. Kamu cari aja in mutawif we trust. Terus habis itu trust issue gitu. Kamu cari aja, itu banyak banget chattingan yang muncul. Gue kamu cari. Hashtagnya tadi in mutawif we trust issue. Itu kayak gini-gini ngikutin berita. Tarif itu gimana ya kak? Lengkapnya silakan nanti ikut kelas-kelas yang lain. Dan kalau pengen konsultasi lebih dalam, silakan konsul ke mentornya Akademi Pranikah dengan Kak Oksa. Berapa bayarnya? Seikhlasnya 5.000, 2.000, 10.000 boleh. Kalian mau tanya tentang ta'aruf, tentang apa, sama dia. Ya, karena memang kita sediakan mentor itu untuk membimbing kalian yang pengen menikah syar'i, menikah dengan cara yang benar itu seperti itu. Kenapa kakak aja yang jawab? Saya hanya sekedar tahu knowledge saja, pengetahuan saja. Saya belum praktek ya guys ya. Jadi kakak nggak bisa hanya sekedar memberitahu yang kakak tahu secara tipis-tipis gitu. Nggak bisa secara mendalam karena kakak belum. Jadi kalau pertanyaan tentang ta'aruf lebih dalam lagi, pernikahan tentang lebih dalam lagi, tanyakan kepada mentor ya kisah. Oke, itu untuk pertemuan. Oh, ada satu lagi terakhir. Menurut orang-orang, saya sudah mampu untuk menikah, tapi yang kurasa sekarang semakin takut untuk menikah karena banyaknya pernikahan yang gak sehat kalau temanku kayak neraka. Saya harus gimana? Kurangin teman yang mengatakan pernikahan itu kayak neraka. Enggak guys, pernikahan memang tidak selamanya mulus, tapi pernikahan juga tidak menyeramkan. Nah, nanti bahaslah dengan pertemuan selanjutnya, di kelas-kelas selanjutnya. Karena kalau udah mencakup pernikahan, itu bukan ranah kakak sendiri. Jangan tanya kepada yang lebih berumur. Oke, kakak bisa saja mengatakan ABC, cuman itu belum menikah. Sedangkan ada mentor yang lain yang lebih berpengalaman. Nanti tanyakan saja di kelas-kelas berikutnya. Mungkin pekan depan juga akan ada kelas online juga, gitu ya. Tapi sebelum kelas online tanggal 20 ini ada kelas offline. Jadi yang di Palembang dan sekitarnya silakan hadir, kita ketemu di sana, kita ngobrolin tentang antara penantian dan juga kepastian. Kita ngomongin, yang jelas kita belum ngomongin pernikahan ya. Kalau pernikahan nanti sesi 2 sama Kak Oksa. Makna pernikahan. Kalau sama aku ngomongin apa? Ya tidak lain dan tidak bukan, ngomongin kejombloan. Dan jangan lupa teman-teman, Jumat nanti di Hak Academy di episode 3 ya, itu akan membahas tentang manajerial cinta episode 1, jebakan love bombing. Wah, ini seru sekarang, para cewek-cewek harus ikutan. Di sini ada alumni-alumninya. Kalau dari siapa saja coba di sini. Ada apa aja sih? Yang aku tahu sih ada Mbak Ayu Agustina ya, Mbak Bella, Rohma gitu ya. Ya, dan siapa lagi? Itulah banyak. This is me hadir alumni 1. Itu jebakan love bombing kali ini, di sesi kali ini akan lebih mencengangkan, mencerdaskan dengan data-data yang lebih valid, contoh kasus di sekitar kalian yang mungkin viral, kita ngebahas kenapa itu bisa terjadi, kenapa guys lighting itu apa, gimana caranya memanipulatif pasangan, gimana caranya kita terhindar dari pasangan-pasangan yang manipulatif, gimana supaya kita tidak terikat emosional pada orang itu dan seterusnya. Itu akan kita bahas di jebakan love bombing secara psikologis dan tentunya dengan secara Islam ya guys. Dan pertemuan kedua di manajerial cinta itu akan membahas tentang kenapa jatuh cinta bisa bikin bodoh. Nah di sini, di part inilah yang kalian akan dituntut untuk mikir dan menghafal bagaimana struktur kimia, pengaruh
neurotransmitter, pengaruh kimia dalam otak ini yang bisa membuat orang itu jatuh cinta dan jadi bodoh. Dan kalian akan tahu ternyata jatuh cinta itu letaknya bukan di hati. Hati itu hanya menerima respon daripada senyawa kimia dalam otak, kemudian dibawa oleh sebuah senyawa juga sampai ke hati, dan hati itu berdetak kencang, gitu ya. Itu bukan hatinya, itu adalah respon daripada senyawa kimia yang ada dalam otak. Nah, itu gimana kelasnya? Ya ikutin aja di Manajerial Cinta, guys. Seru banget. Gitu ya. Seru banget. Ya Allah. Ya nggak, Bib? Nanti kamu ikutan ya, Bib? Aku gratis kan, Kak? Habis. Tapi jangan dipakai buat hal-hal yang salah ya. Karena kalau kalian ikutin itu, jebakan love bombing, dan kalian paham bener-bener, udah untuk memanipulasi cewek itu. Harus dipakai yang benar-benar berarti ya. Materinya masih sama yang lalu, Kak. Saya baca judulnya beda, cuma episode 4 yang materi 1 dan 2 itu kurang lebih sama, cuman kakak akan tambah data-data, tambah hal-hal yang up to date ya, mengenai apa yang terjadi saat ini. Khususnya di jebakan love bombing, itu kalian akan lihat nanti. Itu agak sedikit berbeda. Ada updatean. Tapi kalau yang kedua itu kurang lebihnya hampir sama, karena juga kita kan ngebahas tentang neurotransmitter dan senyawa kimia dalam otak ya. Lebih kayak gitu. Mungkin disambung-sambungin dengan contoh-contoh yang lebih relevan gitu ya. Dan pertemuan ketiga dan keempat itu yang berbeda. Nah, pertemuan keempat, aku akan membedah kasus. Kasus itu dari mana? Ada 2 opsi. Pertama, kakak akan coba cari orang yang mau bercerita secara anonim. Artinya anonim itu identitasnya disamarkan. Atau yang kedua, dari antara peserta itu yang mau bercerita, yang pernah ada di posisi itu, dan kita sembunyikan identitasnya, kemudian kita bedah cerita itu satu persatu. Itu guys, Manajerial Cinta itu always the best. Seru banget. Jadi kita cukupkan aja sampai sini. Cukupkan aja ya. Masya Allah, ini kalau misalnya diteruskan panjang ini sampai jam 12 ya. Betul. Gak bisa. Gila ya. Gila kita telah sampai ternyata juga materi yang Abizar, Masya Allah, sangat relate pada kita yang sangat culture pada kita semua ya. Mungkin nanti materi yang disampaikan Abizar dan bermanfaat kepada untuk kita semuanya dan bisa menjadi amal jariah juga untuk Abizar. Terima kasih sebelumnya ke Abizar telah memberikan materi. Oke, mungkin itu saja yang sampaikan. Saya mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan pas awal-awal tadi, dan mungkin ada kesalahan juga dari saya pribadi. Saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Mungkin kita akhiri saja dengan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Oke, mari kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan beristighfar 3 kali. Astagfirullahalazim, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada teman-teman semuanya. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Jangan lupa pantengin terus IG-nya Akademi Pranika dan di WA ya, grup ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.